Barang siapa yang mendapatkan harta itu dengan cara-cara yang benar, maka dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan upaya mendapat harta dengan cara-cara yang tidak halal, maka dia tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah kita akan menguraikan akad-akad yang diharamkan dalam transaksi. Transaksi muamalah yang kita lakukan secara umum adalah mubah, boleh. Seperti mana yang dijelaskan dalam Al-Quran, diantaranya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Begitu pula dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah makan harta sesama kalian secara batil, illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali melalui transaksi jual beli yang kalian saling meridhoi. Ini merupakan dasar normatif tentang mubah dan bolehnya kita bertransaksi di masyarakat. Begitu pula hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menasihati salah seorang sahabat yang bernama Hakim bin Nizam. Beliau mengatakan, ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mal khadratun hilwah. Harta ini itu hijau dan mempesona. Paman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fih. Barang siapa yang mendapatkan harta itu dengan cara-cara yang benar, maka dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man akhadahu bi isyrafi nafsin lam yubarak fih. Maka ketika dia melakukan upaya mendapat harta dengan cara-cara yang tidak halal, maka dia tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalladzi ya'kulu wa la yashba'. Dia seperti orang yang terus merasa lapar, rakus dengan makanan dan tidak akan pernah kenyang. Oleh sebab itu, kita perlu tahu apa saja akad-akad yang diharamkan dalam agama kita, agar kita tidak terjebak pada akad-akad batil yang dilarang berdasarkan Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, secara umum kita bisa singkat bahwa transaksi yang batil yang diharamkan dalam agama kita itu ada 11 jenis, ya, yang bisa kita ringkas dalam 3 kata, yaitu maghrib, big, night, ya, maghrib, big, night. Ini kata yang kita gunakan untuk meringkas 11 transaksi haram dalam transaksi. Yang pertama maghrib. Maghrib ini merupakan singkatan dari 4 transaksi yang diharamkan dalam agama kita. Yang pertama adalah maisir. Apabila jual beli atau transaksi itu mengandung judi. Ini seperti mana yang dilarang dalam Al-Quran, ya, surah Al-Maidah ayat 90. Allah berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, ya, arak yang memabukkan, wal maisir, perjudian, wal ansab, ya, sesuatu yang kita persembahkan untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaitan, adalah di antara perbuatan syaitan, maka jauhilah la'allakum tuflihun, agar kalian
sukses, bahagia di dunia maupun di akhirat. Maka hadirin, kita harus mewaspadai transaksi yang mengandung maisir, judi. Apapun bentuk transaksi kalau mengandung judi itu diharamkan. Yang kedua, kalau dia mengandung gharar, ya. Apa itu gharar? Ketidakjelasan, baik tidak jelasnya objek yang kita akan perjualbelikan atau pada harga. Maka ketika kita bertransaksi, objek yang kita perjualbelikan harus jelas, termasuk juga dengan harganya, ya. Dan yang ketiga yang Nabi larang dalam transaksi adalah apabila mengandung riba, mengandung transaksi riba yang diharamkan, seperti mana yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang keempat dari kata maghrib adalah akad-akad yang batil. Apa akad-akad yang batil? Apabila dalam transaksi kita itu terdapat usaha-usaha yang mengandung dosa dan kemaksiatan, maka kita berupaya agar tidak ada unsur dosa dan kemaksiatan dalam transaksi yang kita lakukan, agar terhindar dari 4 transaksi haram yang pertama. Yang kedua, BIG, ya. BIG ini merupakan singkatan dari 3 transaksi haram. Yang pertama, bai' muttar, yaitu ketika kita mengeksploitasi seseorang yang sedang membutuhkan uang, ya. Kita desak dia untuk menjual asetnya, apakah itu kendaraan, apakah itu rumah atau tanah. Maka hadirin, ketika kita terlibat dalam transaksi yang diharamkan berupa mengeksploitasi orang yang sedang membutuhkan uang, maka ini transaksi yang diharamkan dalam agama kita. Yang kedua, ikrah, apabila dalam transaksi itu terdapat paksaan untuk membeli atau setuju dengan harga yang ditawarkan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, illa antakuna tijaratan antara diminkum. Jadi kalau kita bertransaksi itu harus saling ridho meridhoi, tidak boleh ada paksaan. Dan yang ketiga pada kata big adalah ghaban. Apa itu ghaban? Overprice. Ketika kita menjual suatu produk itu dengan harga di atas standar pasar. Kita boleh mengambil keuntungan, ya, dari produk ataupun jasa yang kita jual, tetapi harganya haruslah harga yang standar atau berlaku umum di masyarakat. Tidak boleh kita melakukan overprice, karena ini termasuk satu transaksi yang diharamkan dalam agama kita. Berikutnya hadirin, yang diharamkan dalam agama kita itu terhimpun pada kata naik, ya. Artinya ada 4 transaksi lain yang diharamkan. Yang pertama najash, ya. Najash adalah jual beli dengan rekayasa. Ketika kita menjual barang, kita menawarkan dengan harga tertentu, misalnya dengan cara lelang, ya. Kemudian kita ternyata merekayasa, ada beberapa orang yang ditugaskan untuk menawar dengan nominal atau harga yang lebih tinggi agar kita mendapat tawaran harga yang lain yang lebih tinggi dari tawaran tadi, ya. Kita boleh melakukan lelang, menjual barang dengan harga yang baik, ya, yang sesuai, namun tidak boleh ada rekayasa, tidak boleh ada penipuan. Maka lelanglah dengan cara yang profesional, yang terbuka dan adil. Yang kedua, ihtikar, ya. Apa itu ihtikar? Ihtikar adalah menimbun. Artinya dalam jual beli kita tidak boleh menimbun produk, tidak boleh menimbun sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat umum, ya, terutama sekali yang berkaitan dengan makanan pokok, apakah itu beras, ya, apakah itu garam, ya, termasuk BBM, ya. Apa saja produk yang diperlukan oleh masyarakat itu tidak boleh ditimbun, ya, dengan niat kita untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketika barang itu langka dan kita jual dengan harga di atas harga rata-rata. Ini termasuk akad yang diharamkan dalam agama kita. Yang ketiga yang diharamkan pada kata naik ini adalah ghish. Apa itu ghish? Ghish adalah transaksi yang dilakukan dengan cara menipu konsumen atau pelanggan kita dengan cara apapun, apakah dengan mengelabui mereknya atau dengan menukar barangnya dan lain-lain.
Ya, seperti mana yang Nabi katakan, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang berbuat curang, yang menipu di antara kita, maka dia tidak termasuk golongan kita, kata baginda Rasul, melarang kita untuk terlibat dalam transaksi ghish atau penipuan. Dan yang terakhir, tadlis. Tadlis adalah mengambil untung dengan cara mencampur aduk barang-barang yang kita jual. Ya, di harga kita mengatakan bahwa kita menjual barang tertentu dengan kualitas tertentu dan harga tertentu. Namun ternyata pada faktanya kita mencampur barang-barang yang berkualitas dengan yang tidak berkualitas. Ini diantara cara-cara tadlis yang diharamkan dalam agama kita. Maka semoga dengan kita meringkas 11 akad transaksi haram dalam 3 kata ini kita lebih mudah mengingatnya, yaitu maghrib, big night. Ya, maghrib itu singkatan dari perkataan maisir, kemudian gharar, riba, dan batil. Kemudian big itu singkatan dari kata-kata baik mutar, kemudian ikrah dan ghaban. Sementara naik adalah najash, ihtikar, ghish, dan tadlis. Ya, semoga dengan kita ringkas menjadi 3 kata ini kita lebih mudah mengingatnya dan lebih bisa berwaspada dalam bertransaksi, agar kita tidak semata-mata untung di dunia tapi juga untung di akhirat. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.